tapi bolong-bolong. Ada apakah gerangan? Beda banget loh sama yang ini. Sebentar, ini dia. Nah, ya kan? Beda banget. Nah, ini dia, ada berapa? Dari 10 jadi tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi sudah mati 3. Dan dalam perjalanan goncangan itu mungkin ada luka-luka mikro, luka-luka yang kita nggak terlihat mata ya. Nah, ini sekalian nih praktek nih. Pisaunya disterilisasikan dulu. Ini dengan semprotan alkohol. Selamat pagi. Kita buka dulu. Iya. Oh, itu belum dibuka. Biar semakin terang dan semua kena cahaya. Buka dulu ya. Selamat pagi. Nih pagi-pagi saya fokus di dekat pintu. Si merah yang menawan dari Thailand ya kan. Tapi bolong-bolong. Ada apakah gerangan? Beda banget loh sama yang ini. Sebentar, ini dia. Nah, ya kan? Beda banget. Ini udah besar, indukan, sehat. Sementara kalau yang itu lubang-lubang. Ini akan menguak cerita selanjutnya. Selamat pagi, jumpa kembali di Rimawan Vlog dan Kirena Nurseri. Semoga suaranya masuk bagus ya. Saya pakai clip on loh. Nih. Karena beberapa kali ada satu postingan ya di video YouTube saya yang suaranya tuh nggak kedengeran. Seperti ngomong sendiri, terima kasih masukannya, saya akan selalu memperbaiki. Beberapa hal yang kurang akan selalu diperbaiki. Misalnya uji coba saya yang salah atau keliru, nanti untuk di video selanjutnya akan diperbarui, dibenarkan. Misalnya contoh fermentasi media tanam, itu saya juga masih belajar terus, saya eksperimen terus, belajar dengan teman saya yang juga beliau petani di Klaten dan sudah melakukan fermentasi dengan bagus. Saya juga sedang belajar, jadi nanti hasilnya akan saya share di sini. Nah, kali ini saya tadi tertarik ya, di video awal tadi kan muncul kan si merah yang menawan dari Thailand. Ini dia, keren, ya kan? Tapi kenapa berlubang? Jangan salah, ini baru hits. Penghobi baru suka dengan warna yang merah, ya kan, menyala, lalu ada hijaunya di pinggir. Tapi hampir waktu awal-awal boom itu sekitar sebulan ya, 1-2 bulan yang lalu lah. Itu kan banyak yang impor lalu beli, harganya juga ya lumayan untuk penghobi baru, untuk mama, sekitar 350 sampai 500-an ya beli satuan gitu. Lalu dirawat baru seminggu mati. Banyak yang alami. Loh, tidak hanya penghobi baru. Saya juga penghobi baru ya, pemula, tapi saya sudah beberapa kali. Jangan salah, saya merawat suksom ini sudah 2 kali mati. Dan akhirnya berani untuk membeli 10. Nah, lihat nih. Ada 10. Saya beli 10 sekalian karena saya ingin uji coba bagaimana kemampuan saya merawat suksom tanaman ini yang memang cukup sulit ya. Dan sekarang kita hitung. Kita balik dulu kameranya ya. Nah, ini dia, ada berapa? Dari 10 jadi tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi sudah mati 3. Tapi yang 3 tadi masih bonggol ya, saya sembuhkan dulu, baru nanti semoga bisa sehat lagi. Tapi yang paling enggak dari 10 itu sudah tersisa 7 lah. Dan maskotnya adalah ini. Ini suksom tanian lokal dan memang sehat sekali ya. Makanya nanti di video ini akan dijelaskan ya, kenapa kok suksom ini sulit sekali perawatannya dan banyak yang mengeluhkan sulit untuk merawat. Di video ini juga nanti akan saya berikan tips. Tips adalah uji coba dari saya dan juga saya membaca dari postingan
rekan pembudidaya ya, cara beliau gunakan. Mirip-mirip dengan saya, tapi obat yang digunakan agak berbeda. Kita ikuti videonya. Terima kasih sudah mampir ke video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan loncengnya. Karena subscribe itu gratis, agar tidak ketinggalan dengan video-video kami. Selamat menonton. Suksom Jaipong dikenal juga dengan suksom kultur, karena memang perbanyakannya dengan kultur jaringan. Jadi memang di Thailand sana banyak petani pembudidaya. Mereka dengan sistem canggih, dengan cara canggih untuk memperbanyak, yaitu dengan kultur jaringan. Kultur jaringan ini dari buku yang saya baca itu memang butuh waktu yang lama, tetapi begitu diperbanyak bisa ribuan, gitu kan. Makanya ketika usia remaja sudah bisa dikirim. Nah, ke sini. Booming di sini karena memang warnanya cantik menawan dan harganya sebenarnya itu untuk kalangan penghobi serius itu mungkin bukan bisa dibilang sepemahaman saya, mungkin pemahaman orang berbeda ya. Sepemahaman saya, suksom ini bukan rare item ya, memang ya paling enggak punyaan lah, supaya dimiliki. Yang penting ada saya punya koleksinya, untuk koleksian, untuk melengkapi koleksi gitu kan. Nah, di grup-grup pecinta aglonema, komunitas-komunitas aglonema, banyak anggotanya yang mengeluhkan sulitnya untuk merawat suksom Jaipong. Nih, ya kan, baru diomongin aja ya, udah kelihatan kan. Ini sudah sebulan di sini loh. Sudah sebulan di sini ada yang bisa hidup, ternyata kena bakteri terus ya kan, kayak seperti ini. Ada yang sudah sembuh, nanti bisa kumat lagi. Makanya saya beli agak banyak itu. Ini belum saya jual, saya nggak berani jual karena saya memastikan dulu barangnya itu sehat. Paling kalau sudah saya jual nanti memang udah bener gede, setahun 2 tahun kayak gitu. Kalau udah besar, udah yakin sehat dan nantinya tidak merugikan ya. Penyakitnya kayak gini nih, ya kan? Penanganannya nanti ya. Oke. Jadi banyak yang mengeluhkan demikian. Kenapa? Ada beberapa hal. Selain ini memang perjalanan yang jauh. Nah, saya membaca buku ya, ini berdasarkan buku ya. Galeri Aglaonema. Ini redaksi PS ya, penebar swadaya. Oke. Di sini ada poin yang menarik tentang memahami sifat dan karakter, ya kan? Misalnya Aglaonema hijau, saya bacakan ya. Aglaonema hijau berdaun hijau memiliki daun relatif tebal sehingga daya tahan kuat, bandel, bahkan terkena guyuran air hujan pun tidak masalah. Pertumbuhannya cepat dan banyak memunculkan anakan. Contohnya Aglaonema hijau adalah Madam Suroyo, Nina, dan Kresna. Madam Suroyo saya punya ya, itu sudah anaknya sudah 4. Itu di sana. Tunasnya belum anaknya, masih muncul tunas, mulai muncul daunnya. Itu hijau, dia kuat. Nina, Kresna saya juga punya koleksinya. Lalu yang corak ini, jenis ini merupakan kombinasi antara aglonema hijau dan merah. Berarti sifatnya merupakan perpaduan keduanya. Perawatannya gampang karena lumayan bandel dan termasuk jenis yang mudah memunculkan anakan meski tidak sebanyak jenis hijau. Contoh Aglaonema corak adalah Tiara, Dolores, dan Hot Lady. Sementara putih, nah, putih ini ya, ini Snow White. Aglaonema ini memiliki pola warna putih berbintik-bintik atau loreng hijau. Daunnya lebar dan tipis agar tampil bagus, baiknya diletakkan di tempat teduh. Butuh waktu tertentu untuk memunculkan anakan. Contoh Aglaonema putih adalah Morodoclo dan Snow White. Ini saya punya Snow White sama Siam Paragon, agak kuning kalau Siam Paragon ya. Nah, ini yang paling penting. Karakter merah. Merah itu umumnya Aglaonema yang bersifat manja, lebih rentan, ini ada ya, lebih rentan bila lingkungan tidak sesuai dengan yang diinginkannya. Hal itu karena daunnya tipis,
perbanyakan melalui setek pucuk atau pisah rumpun sulit karena munculnya anakan butuh waktu lama. Nah, kalau di sini ini kan buku lama ya, ini buku lama itu yang dicontohkannya adalah Red Jewelry dan Cochin Hybrid. Jadi Suksom ini, Suksom juga Cochin ya, kalau nggak salah. Iya benar. Suksom ini Cochin ya. Cochin Hybrid ini salah satunya. Jadi ini memang dari karakternya itu memang sudah cukup sulit, cukup perlu waktu, tenaga, perlu kemampuan untuk merawat. Setelah mengetahui karakternya, yang merah memang rentan dan butuh adaptasi dan memang cukup membutuhkan energi yang besar ya, pengetahuan, kasih sayang yang besar untuk menumbuhkannya. Makanya jangan heran kalau harganya memang kalau sudah sampai sini mahal. Dapat harga murah jangan senang dulu. Dapat harga murah itu biasanya dari importer ke pedagang grosir. Pedagang grosir itu biasanya memang harus segera aglonema Suksom kultur ini harus keluar dari lapaknya. Karena kalau enggak, kalau dia nggak bisa merawat, ya udah mati, banyak yang mati dan rugi akhirnya. Itu makanya jangan, kalau saya ini sarannya kalau ada yang menawarkan, wah ini baru datang nih aglonemanya, bungkus langsung ayo seger-seger gitu, jangan salah. Justru itu yang harus dihindari. Justru belilah lebih mahal dikit seperti ini yang sudah tanian lokal, ya kan. Ini sudah tanian lokal itu berarti anakannya di sini tumbuh, ya kan. Dan biasanya memang coraknya lebih dominan yang warna hijau. Tapi kuat sekali nih, udah tahan banting. Mahal, lebih mahal. Harganya mungkin ya udah di atas 1 juta lah, 1 juta lebih lah dengan kondisi seperti ini ya. Gitu, tapi kemungkinan untuk matinya kecil karena sudah beradaptasi dengan sini, dengan iklim Indonesia dan sebagainya. Jadi jangan tergiur harga murah. Kalau tergiur harga murah memang harus siap mati suksomnya, siap ya tahu-tahu lenyap lah. Kecuali kalau sudah memiliki kemampuan untuk merawat. Oke ya. Nah, ini yang unik. Saya tadi kan buku Galeri Aglonema, sekarang ini panduan praktis perawatan aglonema. Ini karya Kurniawan Junaidi ya. Beliau ini dulu seorang, sekarang sih ini tahun 2004 ya. Sejak tahun 2004. Ini sudah buku lama ini. Ini buku lama. Pak Kurniawan itu seorang wartawan dulu. Jadi saya juga sama ini, wartawan, akhirnya jadi seorang tukang kebun gitu katanya dia. Nah, dari hobi dia akhirnya belajar bagaimana budidaya, bagaimana mengetahui itu, kemudian juga berbisnis dan akhirnya menerbitkan buku. Nah, dalam buku ini ada yang unik nih. Perjalanan penuh derita aglonema Thailand. Nah, jadi yang perlu diketahui memang perjalanannya sangat panjang. Kenapa aglonema ini, Suksom Jaipong ini, Suksom kultur ini begitu rentan? Selain karena memang karakternya yang merah, jangan salah. Ini perjalanannya panjang sekali. Lamanya perjalanan membuat tanaman ini jelas loyo dan stres ya. Nah, akibat pengepakannya juga jangan kayak kalau dikirim, kita beli online dikirimnya satu-satu pakai peralon, ada media tanam. Enggak. Dari Thailand itu ngepaknya itu tanpa media tanam, kemudian dikaretin kayak ngepak kangkung gitu kan. Dan dalam perjalanan goncangan itu mungkin ada luka-luka mikro, luka-luka yang kita nggak terlihat mata ya, mata telanjang nggak bisa ngelihat. Luka-luka mikro ini berpotensi memunculkan bakteri atau mungkin jamur atau gangguan-gangguan lain karena luka-luka ini. Makanya ada beberapa teknik untuk perawatannya. Nah, saya jelaskan dulu ya, berdasarkan buku ini. Tanaman itu perjalanannya panjang, jadi tanaman dibeli di Bangkok.
Jadi kalau dari Thailand oleh importir itu ada dua, itu melalui jalur udara, baik jasa kargo maupun ditenteng sendiri ya. Lalu jika tanaman tersebut dibeli Bangkok, nasibnya masih lumayan. Artinya tanaman tidak terlalu lama menderita karena proses pencopotan dari pot, dibungkus, dimasukkan kardus hingga dikirim ke bandara Bangkok tidak terlalu lama. Namun jika tanaman ini diambil dari kota-kota di luar Bangkok seperti Ayutthaya yang jaraknya hampir 100 km dari Bangkok akan makan waktu 1,5 jam perjalanan. Nah ini nasibnya lebih celaka. Nah meskipun di Bangkok Jakarta tempuh 2 jam ya dengan pesawat ya, dan Bangkok ke Medan 1,5 jam, tapi urusan administrasi ini loh yang menambah penderitaan aglonema. Nah rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mengeluarkan barang dari perut pesawat itu 2 hingga 3 jam. Dari tangan pemilik, aglonema dijual ke pembeli grosir. Kadang-kadang pembeli grosir masih harus berebut memperoleh aglonema mereka nilai baik, seperti ada akar, bonggol, dan kondisi prima. Itu buat rebutan tuh. Nah, aglonema yang tak berakar atau berbonggol biasanya akan ditinggalkan. Nasibnya jelas merana, ya kan? Nah, total dengan jalur udara saja aglonema harus rela meringkuk di kardus dibiarkan tanpa media sekitar 10 jam. Sejak dikeluarkan dari pot pembibitan di Bangkok. Setelah itu mereka baru bisa hidup tenang dengan pot bermedia dengan semilir angin yang memadai. Bagaimana jika aglonema Thailand masuk jalur darat? Nah, jalur darat biasanya untuk pengiriman ke Medan atau Kuching di Kalimantan. Untuk tujuan Medan biasanya tanaman diangkut kendaraan dari Penang, Malaysia, waktu ditempuh 12 jam, bayangkan. Belum termasuk waktu menunggu kendaraan. Ya kan? Dari Penang, aglonema diangkut lagi dengan kapal pelabuhan Belawan, perjalanan laut memakan waktu 6 jam. Belum termasuk waktu menunggu kedatangan feri atau kapal pengangkut. Nah, makanya waktu perjalanan darat dan laut ini lebih lama lagi. Makanya jangan heran kalau tanaman ini memang membutuhkan ekstra tenaga, ekstra kerja keras untuk bisa bikin sehat ya. Makanya kalau ada yang ini saran saya, bukan, mohon maaf ya untuk penjual grosir ya, yang mungkin itu kan sering kita lihat ya di foto tuh di ember, habis dibongkar lalu di ember itu tanpa media tanam dimasukin ke larutan B1 itu banyak sekali di ember-ember gitu kan. Lalu penjualnya kan bilang, ayo ini masih fresh, baru aja datang. Nah justru ini memang harganya murah, apalagi kalau belinya banyak. Tapi kecuali kalau ingin tantangan seperti saya, ingin mencoba merawat yang banyak, biar tahu cara perawatannya hingga suksomnya memang bisa benar-benar sehat, nggak apa-apa. Itu lain kayak saya ya. Ini pun saya juga saya lebih ke nilai eksperimennya, jujur. Kalau saya lihat ini ya, ini untung apa rugi, bisa jadi ruginya rugi uang karena belinya banyak dan sampai sini ternyata banyak yang kena bakteri dan rusak. Ada 3 yang sudah mati, anggap saja mati meskipun bonggolnya masih saya rawat, ya kan. Lalu jelas saya nggak bisa menjual, rugi waktu jelas karena butuh waktu lama kalau nanti harus dijual. Tapi saya pastikan dulu sehat. Gitu. Tapi kalau saya nilai ke eksperimennya, saya nilai percobaannya, bagaimana saya tantangannya bisa menyehatkan hingga nanti menjadi seperti yang di pot ini, besar. Kalau ini koleksi ya, nggak mungkin saya jual ya. Besar, tanian lokal, dan ini saya ngambilnya, itu istri saya ngambilnya itu sudah kondisi sehat, memang tanian lokal. Jadi ya bukan hasil karya saya lah dalam merawat ya. Nah tantangannya di sini. Nah, jadi sudah tahu ya bagaimana kenapa kok suksom itu, apalagi penghobi baru, mendingan jangan berani-berani untuk ngambil yang grosiran. Ambil saja harga lebih mahal dari nursery yang terpercaya. Ketika nursery tersebut ngomong, iya ini sudah ada di tempat saya selama berapa bulan gitu misalnya, dan ini sudah saya rawat, dan nursery tersebut kredibilitasnya terjaga. Misalnya terjadi apa-apa ya garansinya 1 bulan, karena 1 bulan itu jaraknya biasanya gini, kecuali kena spot merah ya, kena spot merah dan itu spot merah datang kok ada spot merahnya ya, itu harusnya dikembalikan.
Tapi kalau misalnya 1 bulan memang nggak bisa merawat, kan bukan kesalahannya dari sellernya, pembudidayanya, tapi karena memang kesalahan dari pembelinya yang nggak bisa merawat. Makanya harus bekali dulu dengan kemampuan merawat. Oke, video selanjutnya kita beralih bagaimana cara untuk menyehatkan atau mentreatment agar suksomnya bisa sehat dan bisa beradaptasi dengan lingkungan di Indonesia. Nah baik ya, kita mulai ke bagaimana menangani kondisi seperti ini. Tapi saya akan memberitahu bagaimana penanganan saat datang dari seller. Kalau misalnya tanpa pot media tanam, ya udah langsung saja pakai larutan B1 ya. Kalau saya biasanya menggunakan dengan antrakol, direndam dulu biar seger. Siapkan media tanamnya. Media tanamnya nanti air bekas untuk merendam diguyurkan aja ke media tanamnya supaya steril, lalu ditaruh di tempat teduh dulu sehari 2 hari. Nah kalau saya ini kemarin ada media tanamnya sedikit yang menempel, yaitu diikutkan, kemudian langsung saya taruh di pot masing-masing, lalu baru direndam dalam larutan B1 dan antrakol. Videonya sudah ada ya, saya sudah membuat bagaimana perlakuan untuk aglonema yang baru beri online. Jadi langsung potnya gini dimasukkan ke rendaman antrakol dan B1, biarkan air masuk dari lubang bawah ini ke atas ke sini sampai dia seger gitu. Nah, setelah itu setelah selesai seger kan 2-3 jam, akhirnya diguyurin, taruh di tempat teduh. Jadi saya menggunakan cara taruh ke tempat teduh dulu, udah agak seger sehari 2 hari baru kena panas matahari. Jadi saya menggunakan bantuan sinar matahari tapi panas pagi ya, karena memang kocin ini nggak kuat panas. Dia hanya bisa tahan panasnya dari jam 7 sampai jam 9, maksimal jam 10. Nggak boleh lebih dari itu. Lalu yang lonyot-lonyot itu, nah ini sekalian nih. Kalau yang ini bisa dikasih lubang-lubang gitu. Kalau yang ini kan lonyotnya di sini gitu kan. Ini kemungkinan bakteri sih ya. Bakteri. Lonyotnya di situ kita kasih lubang, dan cara yang saya gunakan adalah dengan menggunakan betadine. Jadi setelah dibersihkan, saya kucuri dengan betadine biar kering, sudah taruh lagi di tempat panas di kondisi yang bisa mendapatkan cahaya matahari pagi. Nah, ini sekalian nih praktek nih, ya kan? Ini masih menggunakan cara saya dulu ya. Pisaunya disterilisasikan dulu. Ini dengan semprotan alkohol biar steril. Nah ini udah lonyot. Ini kemungkinan besar bakteri lonyotnya seperti ini, ya kan? Tuh. Kalau bisa jangan sampai kena yang lain, karena bisa menular. Itu harus dipisahkan. Nggak kelihatan ya. Diiris dulu aja. Benar-benar bersih, bersihkan. Nah kalau saya menggunakan bantuan tisu ya, biar nanti nggak kemana-mana. Tak ambil dulu tisunya. Nah tangan saya tadi kan megang kena itu ya, bakteri ya. Semprot dulu dengan alkohol 70%, bisa dibeli di apotek. Nah sekarang kita gunakan tisu. Kenapa nggak dicuci? Karena khawatirnya ini nanti akan menyebar. Biarkan pakai tisu aja. Bakterinya nempel di tisu, ya kan?
Tuh kan. Tuh. Nah, biarkan gini aja. Gini. Itu yang salah justru karena dicuci justru akan menular kemana-mana. Nah, biar seperti ini. Nah, kalau saya cara yang digunakan adalah dengan dikucuri betadine. Ini antiseptik jago banget. Ini beberapa kali manjur loh. Saya menggunakan ini aja. Tetapi kalau saran dari pembudidaya di postingan ya, beliau menggunakan cara dari Pak Greg Hambali, yaitu dengan menaburkan Agrep 20 WP, yakni bakterisida, dikucurkan di sini gitu kan. Belum saya buka, saya juga belum mencoba ya, tapi pembudidaya ini sudah terbiasa melakukan hal ini dan belinya lebih banyak dari saya cuma 10, dia bisa ratusan gitu dan berhasil. Cara digunakan adalah memang hampir mirip dengan saya, yakni jangan terlalu sering menyiram. Jadi dengan cara kering. Cara kering artinya memang kondisi yang memang kering, lebih baik agak kering biar dia tidak mudah membusuk. Karena memang aglonema ini setelah perjalanan itu kan rentan dengan busuk, entah itu jamur, entah itu bakteri. Dengan cara kering itu artinya ya media tanamnya itu tidak terlalu, kalau mungkin intensitas untuk menyiramnya atau butuh banyak air tuh aglonema lain yang sehat. Nah ini karena kurang sehat ya agak dikurangi sedikit lah, minumnya dikurangi sedikit gitu. Baik ya, saya gunakan betadine dulu aja ya, karena yang lain juga menggunakan betadine dan berhasil. Ini cara saya. Jadi kalau cara yang dari pembudidaya tersebut menggunakan cara dari Pak Greg Hambali dengan dihilangkan, dibersihkan, lalu ditaburi dengan Agrep 20 WP tadi, bakterisida, dan juga dengan cara kering dijemur di sinar matahari pagi. Oke, semoga bermanfaat untuk Anda cara yang saya gunakan, dan saya sih suka tantangan ya, artinya tertantang untuk bisa merawat tanaman ini menjadi sehat walaupun memang harus meneguk kerugian. Nah, istri saya ini beli ke seorang pedagang grosir. Packingannya bagus sih, satu pot ada media tanamnya, tetapi tetap akhirnya banyak yang kena bakteri. Dari 10 udah berkurang jadi 3. Ini udah 1 bulan ya. Nah, sempat istri saya menanyakan, itu nggak dibaca, nggak dibalas. Jadi menanyakan bagaimana sih cara menangani ini, nggak dikasih tahu. Akhirnya kita cari tahu sendiri. Nah itu menurut kami itu bukan seller yang bertanggung jawab. Seller yang bertanggung jawab adalah memberikan pelayanan pasca penjualan. Jadi kalau saya lawang saya ini ya, saya ini inbox FB saya itu penuh, lalu kolom komentar di YouTube saya penuh dengan tanya. Bahkan ada yang langsung ke WhatsApp saya tanya bagaimana penanganannya ini. Saya menjawab sebisa saya. Apalagi seorang penjual yang menjual aglonemanya ke langganannya. Aneh sekali kenapa nggak dijawab, itu yang sayang sekali. Kalau apalagi kalau misalnya ya ada yang menang lelang penjualan aglonema saya dan menanyakan kondisinya, saya akan membantu sebisa mungkin dan memberikan solusi yang terbaik yang saya punya. Baik, demikian tentang aglonema sucsom kultur, semoga bermanfaat. Terima kasih juga dukungannya, support, subscribe, dan jam tayang sudah memenuhi syarat dan sudah bisa dimonetisasi. Itu berkat semuanya, dan banyak juga masukan kepada kami. Akan kami benahi untuk video-video selanjutnya. Sampai jumpa di postingan kami selanjutnya. Terima kasih sudah mampir ke video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan loncengnya. Karena subscribe itu gratis, agar tidak ketinggalan dengan video-video kami.